Literasi adalah salah satu kunci kesuksesan. Lewat literasi pula, Irwanto sukses membangun wilayah pesisir menjadi lebih berdaya, mandiri, dan kreatif. Awalnya Irwanto mendirikan sanggar sebagai tempat belajar anak-anak dalam upaya melestarikan budaya lokal. Seiring berjalan waktu, sanggar ini pun berkembang menjadi taman baca dan saat ini menjadi lembaga lingkaran. Kegiatan literasi di lembaga lingkaran ini terbilang cukup beragam. Mulai dari literasi baca tulis, finansial, hingga budaya. Dari beragam kegiatan literasi ini, masyarakat dan anak-anak di Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang ini dapat memiliki banyak pengetahuan dan ilmu sebagai bekal menuju masa depan. Kini, lembaga lingkaran dapat disebut sebagai pusat literasi Desa Denai Lama karena telah banyak melahirkan kegiatan positif dan bermanfaat untuk masyarakat. Membangun pesisir lewat literasi adalah cita-cita narasumber saya pada episode kali ini, pemirsa. Di tangannya banyak kegiatan literasi lahir di desa-desa yang ada di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Siapa dia? Sudah ada bersama saya saat ini Bang Irwanto, pendiri Lingkaran Institut. Assalamualaikum Bang Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Mbak. Ya, kesan pertama itu yang saya dapatkan begitu masuk tadi di Lingkaran Institut ini langsung buku. Apa sih sebagai tokoh literasi, makna buku itu apa bagi Bang Irwan? Yang pertama sumber informasi ya. Dengan informasi tersebut membuka wawasan kita sebagai pendidik. Kita di pendidikan non formal, tapi anak-anak yang mengimplementasikan proses pembelajaran ini kan sebagai pendidik. Penting sekali untuk mengembangkan atau memperbanyak diksi. Dengan membacakan kita memperbanyak diksi. Selain lebih menggali informasi media ataupun metodologi dalam proses pembelajaran bersama anak-anak. Sehingga ya bagi seorang pendidik maupun formal atau non formal, buku sangat penting sekali. Iya, nah Bang Irwan, ini kan cikal bakalnya sebenarnya Lingkaran Institut ini dulunya TBM ya? Iya. Taman Bacaan Masyarakat yang Abang dirikan dan akhirnya bertransformasi menjadi Lingkaran Institut. Mengapa transformasinya begitu besar ya, sebesar ini? Saya lihat bangunannya, saya pikir tadi ada sekolah atau bahkan boleh saya katakan kampus ya? Iya. Iya, alhamdulillah semuanya awalnya kita mengalir sih. Kalau tarik mundur lagi, diawali dengan kegiatan sederhana, sanggar untuk anak-anak. Kemudian 1 tahun kita buat sanggar kreativitas ya. Awalnya itu teater, tari-tari tradisional gitu. 1 tahun berjalan, ternyata di desa ini waktu itu ada kasus anak-anak yang menghirup lem. Makanya seiring kasus narkoba ya? Iya, kasus narkoba. Jadi kita berpikir apa yang bisa tidak hanya mengurangi, tapi ya menghilangkan kebiasaan ngelem pada anak-anak ataupun remaja saat itu ada. Kita buat pendidikan karakter. Buat pendidikan karakter kita susun kurikulumnya. Nah kita kan butuh sumber baca. Selain untuk para pendidiknya, juga untuk anak-anak yang datang mengikuti proses pembelajaran pendidikan karakter. Makanya seiring dengan itu, ya sedikit-sedikit kita tambah buku, selain koleksi buku saya awalnya ya, tambah buku untuk referensi anak-anak sambil bermain nanti baca buku begitu. Dan seterusnya sampai dengan peningkatan ekonomi keluarga, program peningkatan ekonomi keluarga inilah yang juga turut mendorong desa wisata Kampung Lama. Ya, baik. Bang Irwan, fasilitas belajar di Lingkaran Institut ini saya lihat lengkap ya. Saya katakan ini lengkap. Dan dikemas secara unik gitu ya. Packagingnya juga packaging wisata gitu. Nah, seperti perpustakaan sanggar, bahkan ada kafe baca ya di sudut sana. Yang tadi saya sempat ke sana walau belum buka.
Bukanya agak sore. Nah, perpustakaan yang Bang Irwan kelola ini juga berprestasi ya, mendapat juara 1 lomba perpustakaan umum terbaik tingkat provinsi. Ya. Nah, ini apa ini yang membuat beda begitu ya perpustakaannya daripada perpustakaan di daerah lain misalnya? Iya, sehingga kita mendapat penghargaan ya. Kita kalau untuk pengembangan perpustakaan kan program inklusi sosial. Jadi perpustakaan tidak hanya menyediakan layanan baca tulis, namun kita menjemput bola. Kita datang ke daerah-daerah, ke tempat anak-anak berkumpul, kemudian mengajak anak-anak untuk membaca melalui media-media permainan supaya mereka tertarik. Selain itu juga kita mengembangkan program-program literasi, seperti literasi finansial, tadi dari kafe baca, kemudian pasar tradisional Paluh Naga itu, kelompok ibu-ibu yang kita dampingi itu merupakan implementasi dari literasi budaya, menyajikan makanan tradisional. Di situ ada literasi finansial, literasi budaya, selain seni budaya dan kewargaan kan di sini juga ada pendidikan karakter. Jadi itu yang sebenarnya kalau kita mundur lagi 2020 kita dapat penghargaan nasional loh dari Pak Nadiem langsung. Dari Menteri. Iya, jadi kita dianggap sebagai TBM yang kreatif, tapi tidak hanya kreatif, namun rekreatif. Kita masuk 5 besar. Memang waktu itu dari berapa gitu sampai dikerucutkan menjadi 5 besar dan itu tidak di-rankingkan. 5 besar senasional. Nah, memenuhi kualifikasi dengan menyelenggarakan program inklusi sosial. Jadi ada proses pemberdayaan bahwa taman baca atau perpustakaan tidak hanya menyediakan layanan baca tulis, namun juga melakukan gerakan-gerakan menyusul. Ini kalau kita menjemput bola, keliling desa membawa buku-buku, buka obral baca, kemudian ada program-program pengembangan literasi dasar. Kalau pengembangan literasi dasar itu kan ada 6 literasi dasar gitu. Nah, kita mampu mengembangkan 3 literasi dasar yang sampai bisa memberdayakan masyarakat, mendorong peningkatan ekonomi dari literasi budaya dan kewargaan dengan melatih mereka punya skill tari tradisi, mereka bisa manggung dan sekarang mereka selalu dipanggil untuk kegiatan-kegiatan event baik itu di pemerintahan maupun pesta kawinan. Selain itu juga mereka mengisi desa wisata dan mereka sudah dibayar. Itu tadi sudah berdaya. Kemudian kafe baca juga termasuk literasi finansial yang memberdayakan. Mengapa relawan di sini tidak digaji? Dengan ada kafe baca itu sebagai sumber pendanaan bagi mereka. 70% untuk mereka, 30% untuk lembaga, untuk perputaran lembaga. Inilah yang dianggap kita kreatif, tidak hanya kreatif tapi rekreatif. Karena selain mengembangkan pemberdayaan masyarakat, namun juga mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Maka dari sinilah ada program-program pengembangan literasi, terdorong Desa Denda Lama untuk menyelenggarakan desa wisata. Iya. Begitu. Saya setuju, kreatif. Rekreatif. Tidak hanya kreatif tapi iya. rekreatif. Iya. Saya juga benar-benar merasa nyaman di sini. Jadi tidak hanya kesannya adalah literasi ya baca tulis aja, tapi ternyata banyak pengembangan lain, ya, banyak pengembangan. Nah, baik Bang Irwan, saya masih ingin melihat spot-spot yang tak kalah unik dari yang ini ya, cottage ya, homestay. Homestay ya. Mungkin ada spot yang lain? Boleh, kita mungkin bisa ke sana di depan. Yang ada barang-barang uniknya juga ya Bang ya? Iya, ada sepeda ontel. Boleh kita ke sana? Iya. Pemirsa, sebelum saya lanjut lagi diskusi dengan tokoh literasi dari Desa Denai Lama, Pantai Labu ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Tidak hanya mengajak anak-anak belajar di dalam ruangan, relawan dari lembaga lingkaran ini juga mengajak anak-anak belajar di pinggir pantai. Kegiatan ini dilakukan 2 kali dalam 1 minggu untuk mendukung semangat belajar anak-anak. Seperti kali ini, anak-anak diajak untuk bermain sambil belajar di pinggir pantai pada waktu sore hari.
Belajar dengan cara seperti ini memiliki manfaat tersendiri, seperti meningkatkan semangat belajar, mengoptimalkan daya tangkap, meningkatkan kreativitas, dan juga meningkatkan kebersamaan antar anak-anak dan para relawan. Selain itu, anak-anak juga diajak untuk berdiskusi secara berkelompok untuk mencari jawaban atas soal yang diberikan oleh relawan. Kegiatan ini berfungsi untuk melatih cara bersosialisasi, kerjasama, dan komunikasi anak. Proses belajar ini diharapkan dapat menjadi bekal anak-anak untuk meraih mimpi mereka, sehingga tidak ada lagi stigma bahwa anak pesisir jauh dari pendidikan. Bang Irwan, ternyata ini adalah satu spot yang unik juga. Ada sepeda ontel. Iya. Mahal loh ini. Ya, kita koleksi sepeda, ada beberapa sepeda ontel. Oh, memang kolektor sepeda ontel. Koleksi sebagai pendukung desa wisata sih sebenarnya. Jadi ada paket-paket wisata budaya itu yang kita ajak mereka keliling desa dengan sepeda ontel. Kita punya 7 sepeda ontel seperti ini. Dan itu mengajak masyarakat keliling. Keliling. Memang benar-benar wisata Ya, alam begitu ya, ya, menikmati alam di desa ini. Nah, Ya. lanjut lagi ke TBM, Ya, program literasi program tadi ya. literasi lingkaran institut ini. Nah, ternyata Bang Irwan ini pemirsa tidak hanya mengajak anak-anak ataupun masyarakat di lingkungan sekitar sini yang cukup nyaman dengan kafe bacanya, dengan spot yang seperti tempat kami berada saat ini, tapi ada program outdoor juga. Iya. Selain naik sepeda ontel, ada diajak kemana lagi Bang Irwan? Iya, kita punya 2 transportasi lagi. Ada betor, becak motor yang juga mengangkat buku-buku keliling desa, kemudian odong-odong literasi. Ada odong-odong juga? Iya. Jadi setiap sebulan sekali kita ngajak anak-anak untuk belajar secara outdoor di luar. Karena anak-anak pesisir maka kita bawa mereka ke pinggir pantai. Selain ada kegiatan semacam coastal cleaning supaya mereka lebih peduli dengan pantai begitu. Nah, di sana juga dilakukan kegiatan pembelajaran, baik pembelajaran karakter sampai juga bagi anak-anak pesisir yang putus sekolah, kita buat pendidikan kesetaraan. Paket A, paket B, paket C. Dan Cukup tinggi tidak kasus drop out dari sekolah? kalau untuk anak pesisir lumayan tinggi di Kecamatan Pantai Labu. Makanya kita juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang untuk meminimalisir lah. Ini kan anak-anak pesisir lebih praktis ya. Dengan mencuci sampan saja atau ikut melaut, mereka bisa dapat uang. Atau kalau di sini kerja di kandang ayam saja, tidak memerlukan ijazah. Itu yang kami pikir menjadi alasan bagi mereka untuk ya udah nggak sekolah juga nggak apa-apa gitu. Ini yang terus kami kuatkan. Kita dorong mereka untuk tetap sekolah, walaupun pendekatannya ya berdasarkan kemampuan mereka. Mereka yang bekerja kita buat seminggu 2 kali misalkan begitu dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Wah, luar biasa ya pemirsa, ternyata yang DO ya begitu putus sekolah, putus di sini sekolah cukup juga. tinggi dan akhirnya Bang Irwan juga merasa terpanggil begitu ya, karena memang ijazah itu perlu bagi mereka. Nah, Bang Irwan, lingkaran institut ini berkembang juga tidak ini juga berkat kita tidak bisa mengesampingkan peran dari relawan-relawan Wah, muda. benar. Nah, ini bagaimana semangat relawan-relawan ini? Dari mana saja mereka? Iya. Selain orang tua anak-anak yang mengikuti kegiatan di sini, saya juga dapat dukungan mereka juga stakeholder yang luar biasa. Dukungan terbesar itu ya memang dari relawan. Kita punya 16 relawan tetap di sini dari bukan cuma anak-anak yang berdomisili di Kecamatan Pantai Labu saja, tapi juga di kecamatan-kecamatan lain termasuk juga sampai dari Tanjung Morawa untuk menjadi relawan pendidikan pembelajaran anak-anak pesisir gitu. Selain pendidikan seni budaya, pendidikan karakter dan parenting education gitu. Jadi mereka datang kemari pertama mau belajar, mengembangkan diri. Kemudian yang kedua dengan alasan bisa bermanfaat bagi kehidupan. Jadi sebenarnya relawan-relawan yang datang kemari itu memang niat pertamanya pengen belajar bagaimana memfasilitasi pendidikan di masyarakat, begitu.
Ya namanya relawan berarti tidak digaji, Bu. Tidak Memang digaji. harus rela segala-galanya, waktu, Iya, tenaga, waktu. pikirannya. Walaupun mereka seminggu ada jadwal masing-masing ya, seminggu per orang 2 kali saja begitu, karena ada 16, jadi dengan tanggung jawab yang berbeda-beda dan jadwal yang berbeda juga. Totalnya ada berapa sekarang relawan yang bergabung, Bang? Kalau yang tetap 16, ada yang relawan non tetap itu yang di event-event kegiatan ada sekitar 20-an lebih. Selain anak-anak sanggar yang dewasa. Anak-anak sanggar kan ada kelas junior dan kelas senior. Nah itu juga yang menjadi relawan di kegiatan-kegiatan lingkaran. Jadi bagi mereka yang sudah, misalkan ini di pendidikan tari tradisi, mereka yang sudah bisa menari, mereka akan berbagi skillnya melatih di anak-anak yang kelas junior. Begitu. Kita lanjut lagi, masih punya segmen terakhir, Bang Irwan. Pemirsa, seperti apa sosok Bang Irwan dan juga lingkaran institut di mata mereka, kita saksikan setelah tayangan yang satu ini. Saya memiliki banyak teman-teman yang baik dan tidak sombong mereka. Terus kakak-kakak fasilitatornya enak gitu cara ngajarin kami gitu, nggak ada marah-marah. Supaya dapat lebih banyak lagi, dapat pendidikan yang banyak. Terus berbagi ilmu bersama kepada teman-teman yang kurang mampu. Terus mereka yang mindsetnya masih low banget gitu. Nah, kita sebagai relawan, nah itulah tugas kita. Kita harus mengajak mereka, terus lebih tepatnya itu kita harus menggandeng mereka untuk bergerak sama-sama itu untuk melakukan perubahan dalam artian yang positif. Nah, seperti itu. Sudah 1 dekade ya, ternyata TBM Lingkaran kemudian menjadi lingkaran institut seperti saat ini. Sudah 10 tahun perjalanan, yang Abang lihat perubahan di masyarakat seperti apa? Khususnya anak-anak pesisir ya? Iya, kalau di anak-anak pastinya dengan gerakan teman-teman terus masih melakukan pendampingan kegiatan membaca melalui odong-odong literasi, obral baca, betor baca. Ya peningkatannya kita bisa lihat. Animo anak-anak itu ketika kita datang menyambut benar. Bahkan ketika kita nggak datang juga, misalkan ada 1 minggu kita sibuk ini ada kegiatan di lingkaran institut, mereka bertanya, kapan lagi, kenapa nggak datang? Itu kan salah satu indikasi bahwa mereka cukup berminat untuk membaca, cukup mengapresiasi atau menyambut kehadiran adik-adik relawan di tengah-tengah mereka untuk kegiatan membaca. Begitu. Selebihnya karena memang dari kegiatan pengembangan literasi ini akhirnya mendorong desa wisata Kampung Lama yang jelas-jelas dirasakan oleh masyarakat peningkatan ekonomi. Itu yang akhirnya menjadi dukungan secara komunal juga balik lagi kepada kami di sini untuk terus mengembangkan, karena support mereka, dukungan tenaga, baik tenaga maupun pemikiran ya, itu membuat energi kami terus naik dan gimana terus melakukan pengembangan. Gitu. Iya. Nah, Bang Irwan ini pemirsa juga akhirnya menulis sebuah buku ya? Iya. Judulnya apa, Bang Irwan? Iya, ini ya bukunya ya? Iya, judulnya ya Anak-anak Lingkaran. Di buku ini menceritakan dari mulai 2011 sih, saya membuat tulisan-tulisan kecil gitu. Awalnya sih belum berminat untuk membuat satu buku sebagai catatan-catatan saja, rekaman proses gitu. Tapi kesininya 2017 dituntut bagaimana proses kegiatan pembelajaran bersama anak-anak di desa ini menjadi satu kayak track and record-nya kita. Yang mungkin bisa best practice-nya itu bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain untuk melakukan kegiatan pemberdayaan yang sama seperti kami lakukan. Jadi di buku ini selain proses pendidikan kepada anak-anak, gerakan literasi, pengembangan literasi sampai mendorong bagaimana desa ini bermetamorfosis menjadi desa wisata. Ini ada di buku Anak-anak Lingkaran. Bang Irwan, apa rencana Abang ke depan? Setelah semuanya ini beberapa program ya, banyak program tetap berjalan dan sudah dikatakan berhasil. Yang pertama memang dalam mengembangkan kegiatan di lingkaran institut ini kita mengalir berdasarkan kebutuhan. Namun ketika kita sampai di sininya, saya diskusi ini bersama adik-adik relawan.
Saya kan selalu melibatkan mereka dalam semua perencanaan. Sampai kita berimajinasi dulu yuk gitu. Kalau sekarang lingkaran dari mulai sanggar, TBM, kemudian jadi lingkaran institut, ke depan kenapa ini tidak menjadi universitas? Tapi universitas terbuka. Dan mereka menyambut baik. Insya Allah, bismillah mereka mengatakan seperti itu. Jadi harapannya ini menjadi satu universitas terbuka, tempat siapa saja bisa belajar di sini, namun dalam kemasan non formal. Walaupun tetap mereka dapat sertifikasi. Sehingga dari sertifikasinya itu ya mereka punya kualifikasi untuk bisa dipakai sebagai narasumber kah, fasilitator ataupun untuk dipakai melamar pekerjaan, misalnya gitu. Iya. Wah, luar biasa ya program-programnya. Nah, pemirsa di rumah jika ingin intip-intip kegiatan di sini dari Sabang sampai Merauke kan bisa lewat media sosial. Silahkan dipromosikan. Di Instagram kita ada Lingkaran Institut. Kemudian kalau di media sosial lainnya di Facebook itu ada TBM Lingkaran Sumut. Bisa mungkin teman-teman atau masyarakat mengakses kegiatan kita. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang kita posting di situ juga bisa menginspirasi. Iya, kita harapkan juga seperti itu. Jadi akan banyak lagi tumbuh yang seperti ini ya. Baik Bang Irwan, untuk menutup Selasar Budi kali ini silakan berpesan pada siapa saja pemirsa di rumah, khususnya generasi muda, untuk menjadi masyarakat yang cerdas literasi. Yang pertama, rekam setiap proses kegiatan harian anak-anak. Kalau dulu ada diari ya, rekam setiap proses. Mudah-mudahan dari catatan-catatan kecil itu bisa menstimulasi kita untuk menjadi seorang penulis. Dan mudah-mudahan tulisan kita bisa menginspirasi orang lain. Terus yang kedua, jadikan kebaikan sebagai passion. Jadi dengan melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan, energi kita akan bertambah dan mudah-mudahan doanya juga akan bertambah secara komunal. Didoakan banyak orang begitu. Ini yang buat lingkaran juga merasa sampai sekarang tumbuh itu karena doa bersama. Makanya tetaplah untuk melakukan kegiatan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Luar biasa Bang Irwan, saya ingat selalu jadikanlah kebaikan menjadi passion. Gitu. Bang Irwan, terima kasih banyak sudah menerima tim Selasar Budi di tempat yang spesial ini. Sama-sama. Mudah-mudahan ini menginspirasi siapa saja untuk melakukan hal yang sama. Dan tentunya itu tadi ya, kebaikan dijadikan sebagai passion. Ya pemirsa, dari Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kami sebarkan semangat literasi untuk negeri. Saya Rahma Mandasari pamit, mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Pemirsa tetap jaga kesehatan Anda dengan mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.